Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang untuk simulasi. Jadi saya akan desain rangka sepeda. Selesai rangka sepeda ini, saya akan mulai nanti menjalankan simulasi apakah si sepeda ini kuat dengan perhitungan atau kebutuhan di lapangan atau enggak kayak gitu ya. Untuk bentuk rangka sepeda nanti bisa kalian modifikasi, jadi nggak harus saklek atau nggak harus sama persis kayak tempat saya karena saya juga biasanya kalau untuk rangka sepeda atau untuk sesuatu yang dia itu ada berhubungan dengan seni, saya juga nggak patok sama ukuran yang pasti gitu. Oke, kita akan mulai. Untuk awalan yang kita butuhkan dari rangka sepeda adalah ukuran panjangnya dulu. Oke, jadi untuk ukuran rangka sepeda kita akan pakai parameter di sini dulu. Ini panjangnya sekitar 530. 535. Ini parameter untuk panjang dari batangnya, dari kursi menuju ke stang ya. Setelah itu baru untuk ke bawah kita akan sesuaikan saja dengan apa yang ada. Sorry. Ini ke bawah itu 500 tapi sudutnya belum ditentukan. Nah, ini cuma untuk parameter sekarang aja ya. Jadi ini rung mesti dan kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Kalau mau ikuti ini persis juga nggak masalah. Ini sekitar 70 derajat. Habis itu nanti dari ujung sini kita sampai ujung sini kita gambar pakai spline aja. Ini dimatikan line type-nya. Ini biasanya saya gambarnya modelnya seperti ini. Nanti saya akan sesuaikan lagi. Nah, lurus seperti ini centang. Nah, spline-nya seperti ini. Ini saya sesuaikan lagi. Sorry, kamu berhenti. Seperti ini. Nah, misal kita patok seperti ini. Terus finish sketch. Sketchnya ini udah ya. Habis itu saya akan gambar di sini construct. Lalu akses. Sorry, saya salah pilih. Ini blend long path. Nah, usahakan ini di ujung ya. Jadi sampai ujung. Digeser kanan lagi udah nggak bisa. Habis itu saya klik kanan di sini. Saya create sketch. Cubnya saya pakai ukuran 3 cm. Oke. Habis itu misalnya cubnya nggak lingkaran juga nggak masalah. Ini kita cari yang gampang aja. Sementara. Lalu kita akan sweep solid. Sweep. Profilnya ini, pathnya yang ini. Nah, langsung bentuk seperti itu. Oke. Nah, terus baru nanti setelah ini baru kita nanti kasih di sini, baru nanti dikasih di sini juga kasih untuk stangnya atau pegangannya. Habis itu nanti baru sini dikasih kursinya. Nanti di sini ada pedalnya. Terus saya gambar sketch di sini. Nah, di sini saya P, klik ini oke. Di sini saya gambar lingkaran ukuran besar gitu. Ukuran sekitar 6 cm. Habis itu saya lihat dulu solid extrude kanan kiri. One side jadi simetrik, distance-nya sama. Cut-nya saya klik join. Kira-kira seperti ini. Ketebalan kita kasih sekitar 40 aja. Setelah itu saya akan gambar, oh ya, sebentar. Saya akan gambar di sini. Ini saya kasih lubang dulu.
shell. Face body-nya di sini, ini dan ini. Itu saya kasih face body sekitar 3 mili. 2. Nggak mau ya. Berarti ini saya hapus dulu aja. Ini saya shell dulu. 2 mili. Kok nggak mau ya? Nggak usah dulu. Saya kembalikan yang tadi, saya lubangi di sini aja. Saya masukin di sini sekitar -4. Solid extrude to all. Habis itu di sini juga saya kasih kurva lagi 1. Sketch. Di sini saya kasih garis normal aja atau garis plan juga nggak masalah. P. Habis itu saya kasih garis di sini. Centang, tapi ini saya edit seperti ini. Seperti itu. Terus plan along path. Path yang ini nih saya polin 1. Sini saya create sketch, saya gambar lingkaran. Situ solid. Sweep. Jadi 1 aja. Diperpotong sedikit. Ini enggak usah dulu berarti. Biarin dulu. Setelah kayak gini jadi, nanti kursinya di sini, ini pegangannya di sini, berarti saya harus gambar sketch di sini. Kira-kiranya lurus saja. Oke. Sini saya gambar dari atas. Saya gambar juga. Saya besarin 35 untuk loop solid extrude. Cut saya masukin join. One set jadi 2 set. Tidak simetris. Seperti ini masuknya jadi cuma 4 cm. Yang naik ke atas 2 cm. Bawah 4 cm. Oke. Habis itu saya juga gambar di sini. Ini kalau ini bentuknya rada miring sedikit ke belakang. Berarti kita masukin kayak gini aja. Ini sketchnya saya munculin lagi. Sketch pertama. Terus construct plan along path. Along path yang ini saya patuh pojok di sini. Nah, sekitaran sini lah ya. Karena kalau saya taruh di pojok atas dia belok. Nah, ini paling mepet. Biasanya saya pepetin manual. Oke. Habis itu saya gambar di sini. Saya gambar ukurannya juga 35. Seperti itu. Oh sorry, 30 aja. Habis itu solid extrude. Habis itu distance to object. To objeknya sampai sini. Nah udah, join toh. Join oke. Okay. Terus sketchnya saya matikan lagi. Terus ini harus saya haluskan. Misal. Terus yang sini juga semua harus saya haluskan. Satu-satu aja ya, nanti takutnya error malah. Karena ukurannya pasti beda-beda.
Sini cuma minta bolehnya 5. Di sini minta 10 enggak? 10 sama. Di sini juga sama. Alah. 5. 3. Jadi bisa jadi beda-beda ya, karena dia memang menyesuaikan dari sini ya. Ini 3 juga. Tinggalus. Situ kita coba shell lagi. Saya masih penasaran nih. 1, 2, 3, 2. Masih nggak mau ya. 1. Nggak mau. Ya udahlah. Seperti ini aja. Terus ini saya lubangi. Seperti yang tadi. Ini saya lubangi. Kira-kira minusnya berapa ya di sini? 8 gitu aja. Itu solid. Extrude cut. Distance to all. Oke. Itu yang atas ini juga. So, create sketch. Oh, jangan lupa lihat keyboard di kiri bawah ya. Mouse sama keyboard saya gerakannya ada di situ semua, jadi langsung diperhatikan. -3. Solid. Nanti kalau kalian nggak merhatikan yang pojok kiri bawah, bingung aku ngeklik apa, karena aku banyak pakai shortcut di keyboard. Dah, seperti ini misal. Oke, nanti beban ada di sini. Terus nanti apa namanya? Si fix ada di sini, seperti yang kita contohkan di kemarin. Ini harus di save dulu. Saya save di tempat kampus isi sepeda 2. Nah, setelah ini sudah jadi, ini kan kita lihat ini sebagai rangka-rangka sepeda. Ini untuk di bawah ini untuk genjotannya, yang ini untuk apa namanya, stangnya kayak gitu. Rangka sepeda. Habis itu nanti ini perlu ada nanti duduknya di atas sini, nanti saddle-nya di sini, nanti saddle-nya rada miring ya. Saddle itu nanti ukurannya bisa jadi dia bukan bisa jadi dia nanti sudutnya sama kayak ini si batangnya, tapi nanti lurusnya ada miringnya ada di sini kelurusannya. Jadi nanti lurus antara stang sama si saddle. Terus saya nggak gambar bagian belakangnya yang pipa kecil yang ada segitiga di belakang karena itu nanti harus saya buka jadi 2. Ini kan 1 aja, terus nanti buka jadi 2. Nanti biar lebih cepat kayak gini aja. Terus setelah itu kita masuk ke simulasi. Setelah simulasi kita masuk static stress, create study. Nah, ini materialnya harus kita pilih dulu materialnya. Ini studi materialnya kita ganti. Kita ganti aluminium moderate. Yang aluminium moderate strength alloy. Terus oke. Dia langsung jadi aluminium, langsung jadi kinclong kalau tampilannya di tempat saya. Habis itu constraint, ini kita pilih yang fix yang mana aja. Yang fix yang ini sama yang fix yang ini. Sorry, satu aja dulu. Yang fix yang ini ke semua arah, jadi fixnya. Yang kedua, yang fix yang ini, tetapi yang Z enggak. Z naik turun enggak. Jadi dia bisa naik turun, naik turun, naik turun gitu. Habis itu, setelah itu kita harus lihat. Ini enggak ada kontak, enggak ada assembly ya. Jadi kita langsung, ini pejal. Jadi pasti nanti dia kuat karena tadi kita gagal shell. Enggak masalah. Habis itu klik load. Habis itu klik force di sini. Kita force-nya di face ya, jangan lupa. Nah, jadi ada panahnya banyak gitu. Terus arahnya kemana? Dia akan arahnya akan menyesuaikan ke sini dengan berapa? Misalnya 9,81 dikali bobot saya berapa? 70. 70. Oke.
Loadnya langsung kalian tulis seperti itu aja. Jadi kalau kalian mau lihat di sini, loadnya sekitar 686 Newton. Kalau biar lebih pol, misalnya ini sepeda bisa untuk berapa nih? 150 kilo. Ya udah 9,81 kali 150 kilo. Dah. Habis itu kita sudah lihat panahnya sudah, ini fixannya sudah ada ketahuan gambar gembok, ini juga udah ada yang gembok terbuka, tuh Z-nya berarti ke samping kanan kiri yang nggak boleh gerak, tetapi naik turunnya boleh. Habis itu kita langsung klik result, analisis, kita klik solve di sini. Habis itu kita klik solve status tadi. Dah. Nah, si solve ini usahakan pakai on cloud. Kenapa? Karena kalau nanti di on cloud itu kalian komputer tidak terlalu terbebani dan nanti hasilnya juga bisa jadi lebih bagus. Karena nanti pada saat misalnya komputer kalian kehilangan daya atau dan lain sebagainya, itu nanti bisa jadi itu gagal di tengah jalan kayak gitu. Nah ini bisa ditunggu. Kalau biasanya kalau yang kayak gini tuh simple paling sekitar maksimal 2 menit sampai 3 menit. Nanti kalau udah assembly udah banyak gitu nanti bisa lama banget. Nanti mending ditinggal setelah itu. Nah ini bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Biasanya maksimal 3 menit. Nah ini receiving, dia sendingnya sudah selesai, sending ke cloud. Habis itu solvingnya juga sudah. Habis itu receiving udah masuk ke komputer kita. Terus di close. Nah ini kelihatan. Karena ini bendanya pejal, jadi safety faktornya sangat tinggi, 15. Karena ini bendanya pejal banget. Untuk kita lihat safety faktor itu adalah tingkat keamanannya, habis itu stresnya paling tinggi di mana? Ini pejal ya, jadi dia pasti stresnya kecil banget. Stresnya di mana? Ini di sini. Ini sudah saya kasih fillet. Kalau belum dikasih fillet ini bisa jadi stresnya lumayan lebih besar lagi. Habis itu setelah stresnya paling besar, displacement pergeseran paling besar di mana? Di atas sini, bener berarti. Maksimalnya 0,0. Ini karena pejal ya, jadi nggak gitu valid sama dunia nyata. 0,0 mili. Kenapa? Karena dia didudukin orang ya. Jadi pasti pergeseran berapa milinya itu dia pasti lebih tinggi di dekat pantatnya si orang ini. Paling rendah di mana? Di sini nggak nerima beban. Kecuali nanti ada beban dari bawah. Jadi analisis untuk rangka sepeda itu nggak cuma satu. Nggak cuma pas didudukin aja. Bisa jadi dudukan pas hentakan. Jadi misalnya ini sepeda untuk didesain untuk lompat nih. Dengan ketinggian lompatan sekitar 3 meter. Di sini nanti akan ada hentakan. Hentakan itu cara menghitungnya beban orangnya misal 150 kilo ditambah dengan beban sepedanya. Beban sepedanya misalnya sekitar 10 kilo. Nggak nyampe 8 kilo. Nanti 8 kilo tambah 150. 158 terus nanti hentakannya ke arahnya kemana? Ke atas. Nanti merahnya di mana? Itu bisa juga kita analisis. Gitu. Seperti ini. Ini sudah selesai untuk analisisnya, berarti kalau kita lihat displacementnya kita ganti safety factor, berarti si rangka ini aman. Yes, karena ini nggak lubang ya, dalamnya full, pejal. Jadi nggak terlalu bagus ini untuk analisis, harusnya di dalamnya sini lubang semua. Tapi ini untuk sampel cara penggunaan analisisnya dulu aja. Ini kan kita udah duduk orangnya nih. Habis itu kita mau bikin study lagi. Material masih sama, constraint-nya kita rubah sekarang. Fixed constraint-nya ada di sini saja misalnya. Sorry. Fixed constraint-nya ada di sini aja. Ini, tapi Z-nya enggak. Oke. Oh, sorry. Study-nya new study aja. New simulation study, static stress, grade study. Jadi diulang dari awal. Jadi study-nya ada 2 nanti. Ini study 2, study 1 ya. Jadi kita nggak boleh di dalam satu study, nanti tidak error. Misalnya kita kena hentakan ke atas nih. Kita kena hentakan ke atas. Asumsinya benda yang diam mana? Si pantat orangnya ini dong. Sama kakinya. Ini yang diam terus hentakan ke atasnya di mana? Di sini. Sama di sini nanti juga. Si kakinya anggap saja kita tidak fix aja. Jadi si pantatnya orangnya aja. Material kita pilih sama. Rata-rata sepeda itu pakai yang aluminium. Pakai yang moderate. Terus constraint-nya di mana? Constraint-nya cuma ada di sini. X, Y, Z. Terus hentakannya dari mana? Load-nya dari sini. Force-nya. Sini. Untuk direction type-nya saya arahkan ke arah atas. Kira-kira seperti ini.
180 derajat, karena kalau ada hentakan jedek gitu dari atas, itu dia pasti akan seperti itu. Dan juga ada di face ini, ada dua, directionnya sama. Terus besarnya berapa magnitudenya? Besarnya adalah 9,81 dikali 158. Oke, magnitudenya sebesar itu. Habis itu kita klik solve, solve. Ini simulasi yang pertama sudah selesai, simulasi yang kedua kita mulai. Nah, fixnya cuma di pantat ini. Anggapannya itu sebenarnya si fix ini itu si pantat orang kan kalau pada saat sepeda ini lompat, si pantat orang tuh anggap aja diem. Pada saat menyentuh tanah dek gitu, si pantat ini diem karena gayanya arahnya beda. Yang kalau si pantat orangnya gayanya arahnya ke bawah atau berdasarkan gravitasi dari bebannya dia, habis itu nanti si sepeda ini yang kehentak sama si apa namanya, si tanah, ini kan arahnya ke atas nih, hentakannya ke atas. Berarti nanti arahnya ke atas. Berarti berlawanan kan, kita anggap sebagai yang atas fix dulu, nanti yang atas baru yang magnitude-nya kayak gitu. Atau yang ke atas sebagai arah gayanya. Ini nggak tahu, oh, saya kira lama, ternyata cepat juga. Nah, udah selesai, kita close. Nah, di sini. Kita lihat safety faktornya, load case-nya seperti ini. Nah, ini. Safety faktornya dengan gaya sebesar itu di atas dan di sini, dengan desain seperti ini, di sini bisa jadi patah. Oke, nih load case, ada tanda serunya nih. Maximum safety factor. 158. Berarti si ini itu ndak boleh dikasih bobot 158 kilo. 150 kilo, sorry. Karena bobot bendanya sepeda 50 kilo. Berarti ndak boleh, bobot sepedanya 8 kilo, bobot orangnya 150 kilo. Berarti orangnya yang naik sepeda ini ndak boleh 150 kilo dengan, dengan hentakan ke bawah. Dengan 150 kilo dengan hentakan ke bawah dengan sesuai dengan bobot dia. Misalnya setengahnya. Kalau saya naiki mungkin safety faktornya langsung naik. Terus kita lihat stresnya paling tinggi ada di mana. Stresnya load case-nya. Nah ini. Safety faktor yang bermasalah. Load case-nya patahnya kemungkinan paling besar, paling tinggi di sini. Ada merah di sini. Nanti akan patah di sini. Jadi nanti caranya untuk desain ulangnya di sini bisa dikasih reinforce. Misalnya oke lah bentuk awalnya kayak gini. Nanti sini kasih segitiga baru atau di sini kasih pipa baru atau di sini dicor penuh kayak gitu. Di sini kasih feature penuh biar dia tidak bahaya di situ. Atau kita lihat di safety faktornya, displacementnya pergeseran paling tinggi ada di sini. Sekitar 12 mili pergeseran paling tinggi. Terus safety faktornya di sini. Berarti nanti masalahnya besar kan paling ada di sini karena kita lihat yang paling awal safety faktor aja. Karena masalah paling besar di sini, ini batang tidak boleh sendirian berdiri ini. Nanti dia wheel atau patah ke depan atau patah ke belakang. Dia harus di sini kasih feature. Misalnya di sini kasih ekstrutan lagi. Di sini kasih las-lasan lagi. Biar nanti di sini ada merah. Gitu ya. Oke, untuk video kali ini, untuk simulasi kita sudah cukupkan. Terima kasih. Selamat belajar, nggih.